Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang dasar pemasaran. Adapun beberapa hal yang akan kami jelaskan, yaitu yang pertama definisi pemasaran, yang kedua konsep pemasaran, yang ketiga sistem pemasaran, yang keempat lingkup pemasaran, dan yang kelima sasaran pasar dan produk. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi pemasaran. Apa sih pemasaran itu? Jadi, pemasaran adalah kegiatan atau aktivitas mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia itu sendiri. Kemudian tingkatan pemasaran itu terbagi atas beberapa bagian. Jika kita perhatikan struktur sebuah perusahaan, maka ada tingkatan-tingkatan tertentu yang masing-masing memiliki tekanan pada tugas pemasarannya. Yang pertama itu ada pimpinan pemasaran. Pimpinan pemasaran adalah penekanan pada analisis struktur pasar, orientasi dan dukungan pelanggan, serta memposisikan perusahaan dalam mengawasi rantai nilai. Dalam sebuah lembaga atau perusahaan, banyak bagian-bagian atau departemen yang menghasilkan nilai atau pelanggan. Misalnya, bagian pembelian bahan baku, bagian produksi, bagian keuangan, bagian keurusan anggaran, dan sebagainya. Aktivitas mereka ini harus dibina atau diarahkan agar lebih memuaskan para pelanggan. Yang kedua, pada tingkat bisnis atau SBU, Strategic Business Unit. Di sini, pemasaran adalah untuk segmentasi pasar dan targeting pasar. Unit bisnis harus lebih menekankan pada karakteristik produk yang akan dipasarkan dan lebih mengenai needs dan want dari konsumen. Kemudian timbullah pertanyaan, apa sih tujuan pemasaran itu? Jadi, tujuan dari pemasaran adalah untuk menarik perhatian dan membuat bunga. Pemasaran dapat menciptakan citra merek untuk mengubah citra itu dan membuat orang tertarik pada apa yang akan dijual. Pemasaran produk atau jasa belum pernah dilakukan, terutama dengan billboard dan iklan cetak yang sekarang umumnya dilakukan secara online dan melalui media sosial. Upaya pemasaran, pendekatan, dan pesan terus tumbuh. Sebaliknya, mengubah produk untuk bersaing dengan perubahan zaman dan selera dapat mengubah pemasaran untuk membuat produk tanpa seolah-olah tidak ada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep pemasaran, di mana konsep pemasaran atau marketing ini merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan untuk memasarkan produk yang diproduksi oleh perusahaan. Dalam hal ini, ada beberapa konsep marketing yang perlu diketahui, yaitu yang pertama, konsep pemasaran. Sebuah perusahaan yang percaya pada konsep pemasaran menempatkan konsumen di pusat tujuan organisasi bisnis. Semua kegiatan diarahkan untuk konsumen. Pengembangan bisnis bertujuan untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Ini menjalankan strategi pemasaran sesuai dengan riset pasar, mulai dari konsepsi produk untuk penjual. Yang kedua, konsep pemasaran masyarakat. Ini adalah konsep pemasaran yang relatif baru, sementara konsep pemasaran masyarakat menyoroti kebutuhan dan keinginan pasar, target, dan pengiriman value yang lebih baik daripada para pesaingnya. Konsep ini juga menekankan pentingnya kesejahteraan pelanggan dan masyarakat secara keseluruhan, kesejahteraan konsumen atau kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, konsep penjualan. Konsep produksi dan produk keduanya berfokus pada produksi, tetapi konsep penjualan berfokus pada memuat penjualan produk yang sebenarnya. Konsep penjualan berfokus pada membuat setiap kemungkinan
penjualan produk, terlepas dari kualitas produk atau kebutuhan pelanggan. Yang keempat, konsep produk. Konsep ini bekerja berdasarkan asumsi bahwa pelanggan lebih menyukai produk dengan kualitas dan harga yang lebih tinggi, dan ketersediaan tidak memengaruhi keputusan pembelian mereka. Maka, perusahaan mengembangkan produk dengan kualitas lebih tinggi yang biasanya ternyata mahal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan strategi pemasaran. Setiap strategi memiliki keunggulan yang berbeda. Agar bisa memilih strategi pemasaran yang paling efektif, perusahaan harus melihat aspek yang terpenting yang menunjang bisnisnya. Berikut adalah beberapa jenis strategi pemasaran yang sering digunakan. Iklan berbayar. Pada iklan berbayar, perusahaan penyedia ruang iklan agar bisa menampilkan produknya di ruang tersebut. Iklan berbayar terdiri dari beberapa kategori, diantaranya iklan display atau banner, pay-per impressions, dan pay-per-click. Yang kedua, pemasaran transaksional. Salah satu tantangan terbesar yang berada di bawah perusahaan terbesar adalah memenuhi target penjualan. Perusahaan yang menggunakan strategi ini mampu menarik konsumen melalui kupon belanja, diskon, promosi, dan acara-acara besar. Ketiga, media pemasaran sosial. Media pemasaran juga mudah digunakan biaya dan bisa menyasar banyak target, sehingga strategi ini dapat diterapkan oleh berbagai perusahaan. Media pemasaran berbasis sosial pada penggunaan situs atau aplikasi jaring sosial seperti Facebook, Instagram, dan sejenisnya. Pemasaran interaktif. Strategi pemasaran interaktif partisipasi konsumen dalam proses pemasaran itu sendiri. Metode ini memungkinkan konsumen untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai suatu produk atau layanan. Kelima, memasarkan konten. Jenis strategi pemasaran selanjutnya adalah pemasaran konten. Strategi ini inovatif untuk menciptakan serta mengaplikasikan konten yang bernilai, relevan, dan konsisten guna menarik konsumen. Pemasaran melalui konten dapat diterapkan oleh perusahaan kecil maupun besar. Keenam, pengoptimalan mesin telusur atau SEO. SEO adalah proses memperoleh lalu lintas dari hasil pencarian organik, editorial, maupun bebas pada mesin pencari. Konten yang memenuhi SEO akan berada di atas posisi atau hasil pencarian. Jika konten tersebut naik dengan pesat, perusahaan akan mendapat lalu lintas yang tinggi. Hal ini dapat meningkatkan brand awareness hingga jumlah konsumen turut bertambah. Ketujuh, telemarketing. Jenis strategi pemasaran ini mungkin sudah tidak ada bagimu, walaupun begitu pemasaran dengan cara telemarketing masih efektif oleh beberapa perusahaan. Contoh strategi pemasaran telemarketing adalah penawaran kartu kredit kepada nasabah atau saat telemarketer perusahaan telekomunikasi menawarkan layanan kartu singkat pasca bayar. 8. Pemasaran email. Pemasaran email adalah prosedur yang dilakukan pemasar untuk mencapai tujuan pemasaran dengan mengirimkan iklan email kepada beberapa pelanggan atau audiens yang menjadi bisnis target. Strategi pemasaran bermanfaat untuk mempermudah proses promosi produk serta layanan. Perusahaan juga dapat memperoleh konsumen target dengan cepat guna menunjang pertumbuhan bisnis di masa yang akan datang. Suatu perusahaan memilih lebih dari satu jenis strategi pemasaran selama semua strategi ini dijalankan secara sinergis. Dengan mempertimbangkan berat awareness, perusahaan harus memastikan bahwa produk maupun layanan yang dimilikinya telah sesuai dengan jenis strategi pemasaran yang dipilih. Selanjutnya, lingkup pemasaran. Pembahasan kita kali ini mencakup semua yang perlu Anda ketahui tentang sifat dan ruang lingkup manajemen pemasaran. Pemasaran memiliki ruang lingkup yang sangat luas, mencakup semua kegiatan, mulai dari konsep, ide, hingga kegiatan yang mencakup realisasi laba. Pemasaran memiliki cakupan luas, segala jenis entitas yang bernilai bagi segmen pasar dapat dipasarkan.
Penawaran pasar adalah kombinasi barang, jasa, ide, orang, tempat, informasi, dan lain-lain yang ditawarkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan spesifik orang. Penawaran pasar tidak terbatas pada barang fisik. Hal ini juga termasuk jasa atau layanan seperti perbankan, perjalanan udara, menginap di hotel, pariwisata, dan lain-lain yang tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki oleh pembeli. Selanjutnya, saya akan menjelaskan target pasar dan produksi. Target pasar merupakan istilah yang sangat fundamental dan harus diketahui oleh setiap pelaku usaha. Target pasar adalah sekumpulan konsumen yang menjadi sasaran perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Sebelum menentukan target pasar, perusahaan harus terlebih dahulu melakukan segmentasi pasar. Beberapa hal penting tentang segmentasi pasar yang perlu Anda ketahui. Pertama, ukuran segmen. Hal ini bertujuan agar perusahaan dapat menyukseskan target perusahaan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kedua, pertumbuhan segmen. Menganalisis pertumbuhan segmen harus dilakukan sebelum menentukan target pasar. Ketiga, posisi persaingan. Misalnya dengan memilih segmen pasar dengan jumlah pesaing sedikit serta memilih potensi menguntungkan. 4. Analisis situasi. Analisis tersebut berhubungan dengan konsumen, pemasok, serta distributor. 5. Biaya mencapai segmen. Apabila biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai segmen tersebut terlalu tinggi, sebaiknya jangan jadikan segmen pasar tersebut sebagai pilihan. 6. Kesesuaian tujuan. Sebisa mungkin perusahaan jangan beralih ke segmen pasar lain yang tidak direncanakan sebelumnya karena risiko kerugiannya cukup besar. 7. Pelaksanaan target pasar. Untuk melakukannya diperlukan proses yang urut dan sistematis, yakni sebagai berikut. Pertama, mengembangkan acuan pemasaran untuk menentukan segmen pasar yang telah ditarget. Kedua, memilih segmen pasar serta target perusahaan. Ketiga, mengembangkan produk yang sesuai segmen pasar. 4. Mengembangkan profil segmen pasar yang akan dihasilkan. 5. Menambah kriteria segmen pasar apabila diperlukan. 6. Melakukan identifikasi segmentasi pasar yang sudah ada. Nah, dengan adanya target pasar, perusahaan dapat memperoleh beberapa manfaat dan keuntungan seperti menempatkan gagasan pemasaran dengan lebih jelas, mengatur produk sehingga lebih sesuai dengan target pasar, menemukan dan membandingkan kesempatan pasar yang ada, mengelola keuangan secara tepat sasaran, menciptakan daya tarik di bidang pemasaran. Nah, contoh target pasar. Pertama, produk yang dijual. Jam tangan pria yang dijual via online. Kedua, target lokasi. Kota-kota besar di Indonesia yang dapat dijangkau kurir maksimal 3 hari kerja. 3. Target demografi. Pria dengan rentang usia 20-40 tahun. 4. Karakter psikologis. Terbiasa dengan internet dan media sosial serta mengikuti perkembangan tren terkini. Nah, sebelum memulai bisnis, penentuan target pasar memang penting dilakukan untuk mengetahui target sasaran konsumen. Nah, Anda juga harus mengelola keuangan bisnis jika ingin bisnis Anda terus maju dan berkembang.